Nek gak wonge telat yo salone bengong. Ternyata bener niki. Setengah jam wis selodoran kabeh. Datang-datang itu cari sendepelan. Ini dudono gak sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatimmu shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Para jamaah JKHK Lovers ingkang kawula mulyakaken. Malam ini edisi yang lumayan spesial. Karena malam hari ini kita ini sedang bertempat di kediaman Abah Haji Udi Arif Muzahid, yang tak lain dan tak bukan adalah putra dari Romo Kiai Haji Muhammad Santoso Abdul Ghafur. Maka dari itu, sebelum nanti tema kajian kita malam hari ini kita mulai, kita bahas, kula nyuwun panjenenganipun sekedar untuk membuka dengan bacaan suratul Fatihah, doa barokah serta motivasi bagi kami-kami yang masih muda, yang masih banyak salahnya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik, istiqomah. Amin amin Allahumma amin. Untuk itu tanpa berpanjang kata, kula suwun Romo Kiai Haji Santoso Abdul Ghafur, Pak D saya ini, Pak Desan, untuk memulai memberikan motivasi dan membuka kegiatan pada malam hari ini. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nashkuruhu ala kulli ni'amatin syukran wa hamdan bila nihayah. Usolli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, saya pribadi sebagai sesepuh dalam usia, mohon maaf, dalam usia memang saya paling tua. Urutan keluarga pun juga saya paling tua. Tidak lebih dari itu. Ini bisa dipahami. Terima kasih atas kegiatan yang seperti ini. Karena cita-cita daripada mbah-mbah, bapak-bapak, buya-buya kita adalah menginginkan suatu generasi zuriyah yang betul-betul tangguh di dalam iman dan mampu di dalam bidang ilmu. Oleh karenanya, alhamdulillah, saya sangat bangga walaupun saya baru kali ini ikut. Saya lihat tapi alhamdulillah hebat. Mudah-mudahan sebelum acara berlanjut, marilah kita mengirim barokah doa pada pendahulu-pendahulu kita agar kita betul-betul tabarukan pada sepuh kita. Ilahan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa khususan yuhibbu hamdan wa Al-Fatihah. Wa khususan ila ruhi
Pontorjo Abdurrahman Al-Makrullah. Al-Fatihah. Syaratul lazina. Terima kasih. Alhamdulillah, betul saya berbangga sekali. Mudah-mudahan ini lestari sampai anak turun kita nanti kapan saja mudah-mudahan Allahumma amin. Demikian barangkali karena ya kurang sepuh yo. Nek ngomong ya akeh kelirune yo. Iku kalau keluar. Nek ngomong pelan nek gak diruntu. Demikian mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Matur suwun Pak De. Sambutan motivasi kepada kita semuanya. Jadi intinya semangat dalam dakwah, dan jangan sampai dakwah kita itu saling mencaci, saling mencela. Mengajak bukan mengejek. Mengajak bukan Mengejek. Terima kasih. Jadi versi Ustaz Fauzi Ghafur, mengajak tapi bukan mengejek. Dakwah itu. Dengan mengenali 4 karakter yang dijelaskan tadi. Iya. Yang intinya dari 4 karakter itu ya kita tinggal milih kita ini kira-kira di karakter yang mana. Maka bentuk KR Onterejo ini adalah bentuk itu. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah dakwah. Karena dakwah ini butuh dukungan dan support. Di era pandemi maka muncullah di media sosial seperti ini kita dakwah. Maka jangan lupa biar kami kreatif. Tidak lupa Pak Ustadz Rozi, like, subscribe, dan klik loncengnya, kentongannya ditabung, kalau perlu di komen. Biar tim kreatif kami tetap semangat untuk berkarya, tim edit di sebelah sana juga tetap semangat, tim sholawatnya juga tetap semangat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Langsung malam hari ini kajian kita masih tentang sholat ya Ustaz. Melanjutkan esensi atau hikmah dari gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan, yang kemarin juga sudah beberapa hal, sebagian yang sudah dibahas. Kita masih melanjutkan hal itu. Barangkali nanti ada yang perlu ditanyakan, disampaikan. Dan mungkin juga pada edisi malam hari ini ada doa-doa yang nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Fauzi Ghafur. Tanpa berpanjang lebar, wedal kula sumanggaken Ustaz. Enak iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wa mawala amma ba'd. Yang terhormat dan yang berbahagia saudara-saudaraku, anggota Jam'iyah CKHK Kiai Raden Onterejo semuanya saja, termasuk para pemirsa, para netizen dimanapun, yang mudah-mudahan Allah selalu menaungi dengan ridhonya sehingga kita bertambah sehat walafiat, selamat lahir batin, panjang umur yang bermanfaat dan barokah, sehingga majelis kita ini menjadi sarana kita menjadi orang yang lebih baik, manfaat, maslahah, barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Saudaraku semuanya rahimakumullah. Baiklah, kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema makna dan gerakan atau hikmah dari gerakan sholat. Namun sebelum saya lanjutkan, kita sekedar untuk menyambung keterangan yang kemarin biar yang baru gabung bisa sambung, bahwa sholat kita dimulai dari berdiri yang maknanya adalah kita diajari
sifat zuhud. Karena dengan berdiri kita tahu ukuran tubuh kita, besar badan kita, kita besok kalau mati butuh tempat yang sedikit, setengah meter kali 2 meter, sehingga kita ingat mati. Dan yang kita miliki selama ini, yang kita cari di dunia, kecuali amal soleh, semuanya tidak kita bawa. Ini artinya adalah kita belajar zuhud dengan mengingat kematian. Kemudian kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Perlu saya tambahkan, kenapa dinamakan takbiratul ihram? Takbir itu Allahu Akbar. Ihram itu maknanya sebetulnya haram. Dari kata haram menjadi ihram. Haram itu meninggalkan sesuatu yang dilarang. Nah, ihram itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Artinya begitu Allahu Akbar, hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat tinggalkan. Allahu Akbar, mikir CGHK itu tinggalkan, tidak ada hubungannya dengan sholat. Mikir lagu neopo itu nanti sudah tidak ada hubungannya dengan sholat. Atau mikir SKB misalnya begitu sudah. Kalau waktu sholat tinggalkan semua. Mikir seragamnya itu ya. Macam-macam. Artinya ihram itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Makanya Allahu Akbar simbol melepaskan duniawi. Kemudian perlu saya tambahkan lagi, sholat sendiri itu maknanya apa? Sholat itu dari kata silah, silaturahim. Pernah mendengar ya? Menyambung sesuatu yang kuat, rahim, dengan saudara, dengan keluarga. Tetapi dari kata silah menjadi sholah. Sholah itu berarti menyambung hubungan yang kuat dengan Allah. Kalau silaturahim dengan sesama manusia, kalau sholat itu menyambung dengan Allah. Itu namanya sholat. Oleh karena itu ketika Allahu Akbar, yang lainnya sudah ditinggalkan karena kita sudah menyambung dengan Allah. Maknanya takbir mufarokoh. Kemarin apa? Pamitan. Maka kita buka telapak tangan kita yang natural saja, nggak perlu dibenggangin banget, ngeten nggak perlu, atau dirapet nongen nggih mboten, natural mawon. Takbirnya kemarin kita bahas, ada yang di atas perut, atau di depan pusar, di atas perut, atau di dada. Yang paling kuat dalilnya itu di atas perut sedikit. Tapi walaupun demikian, ada yang dengan tanpa sendakep itu juga ada dalilnya, dan kebanyakan diamalkan oleh Malikiyah, mengikuti mazhab Imam Maliki. Kemudian kita rukuk, Allahu Akbar. Rukuk maknanya kemarin apa? Tunduk atau patuh, yakni pembuktian sebagai seorang hamba tunduk kepada Allah. Juga bisa dimaknai dengan husnudzon, berprasangka baik. Kalau kita melihat orang lain punya aib, punya kekurangan, kita pun sama punya aib. Oleh karena itu, rukuklah, merunduklah agar kita tidak mengetahui aib orang lain, atau pura-pura tidak tahu dengan aib orang lain. Saya teringat dawuhnya Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, orang yang cerdas, orang yang beruntung adalah orang yang menemukan aib dirinya sendiri setelah bercermin dari aib orang lain. Ini penting, saya ulangi, orang yang cerdas adalah orang yang menemukan kekurangan atau aib dalam dirinya sendiri setelah melihat aib orang lain. Begitu melihat aib orang lain, langsung mengalihkan kepada dirinya sendiri bahwa dirinya punya aib, bahkan mungkin lebih besar daripada aib orang lain yang kita lihat. Kemudian kita iktidal, sami Allahu liman hamidah. Di sini hikmahnya atau esensinya adalah kita diajari oleh Allah bersyukur atas segala nikmat pemberian Allah kepada kita. Karena manusia itu memang banyak zalimnya, banyak kufurnya.
kurang saja, maunya pingin nambah lagi terus. Memang itulah karakter manusia yang memang dibarengi oleh Allah sifat kurang, sifat serakah. Maka diajari di dalam iktidal dengan sami Allahu liman hamidah yang maknanya adalah bersyukur. Kemudian kita lanjutkan yaitu dengan sujud. Apa maknanya sujud? Sujud itu adalah maknanya atau hikmahnya tawadhu. Inilah intinya sholat. Sholat itu bentuk taat atau puncaknya ketaatan adalah di dalam sujud. Tidak hanya meninggalkan simbol-simbol duniawi yang menjadikan kita sering sombong, pamer. Bahkan kita sujud, kita mencium tanah. Muka ini yang bikin kita sombong, bikin kita neko-neko, bikin kita suka pamer, ketampanan, kecantikan, dan lain sebagainya kita letakkan mencium tanah. Bahkan lebih rendah daripada dada kita. Karena sumber dosa, sumber maksiat. Biar kita ingat bahwa kita dari tanah akan kembali ke tanah. Dan betul-betul kita tempelkan ke tanah sebagai bukti bahwa kita ini manusia yang lemah, tidak punya kelebihan apa-apa di hadapan Allah. Maka ketika Allahu Akbar, semuanya kecil yang kita miliki, tidak punya kelebihan apa-apa. Hanya Allah yang maha besar. Dengan sujud, ini akan menghilangkan sifat takabur, kesombongan dalam hati kita. Nah, ketika sujud itu akan timbul sifat tawadhu, yaitu kita lebih hormat kepada orang lain, terutama hormat kepada orang tua, di mana kita lahir lewat orang tua. Tanpa ada orang tua kita tidak mungkin ada. Dan orang tua itu juga termasuk mertua. Orang tua dari istri-istri kita. Termasuk guru-guru kita yang mengajarkan ilmu agama itu orang tua. Baiklah, untuk berikutnya yaitu duduk di antara dua sujud. Apa itu? Maknanya atau hikmahnya adalah ar-roja. Ar-roja itu kita punya harapan. Masih punya harapan. Kita optimis. Kenapa? Apa hubungannya ar-roja dengan duduk di antara dua sujud? Karena disitulah kita diberi kesempatan Allah untuk berdoa, untuk meminta. Karena Allah tahu kita itu manusia lemah, banyak dosanya. Moto ndelok sak ndelok dosa, kuping ngrungokno tidak pernah bisa menghindari dosa. Apalagi mulut niki, cangkem niki mboten tahu leren. Nek gak ngerasani yo sambatan. Karena banyak dosa, Allah tahu diberi kesempatan berdoa di posisi duduk di antara dua sujud ini dengan berdoa Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau kita kasih makna Rabbi ufirli, ya Allah ampuni dosa saya. Warhamni, kasihanilah saya. Wajburni, tutupilah kekurangan saya. Karena kita ini banyak kekurangan. Dalam sholat pun kita juga banyak kekurangan. Mestinya khusyuk, malih eling, liyane sembarang kalir. Warfa'ni, angkatlah derajat saya ya Allah. Masuk ketbiannya mono yamini. Jadi wajburni warfa'ni, angkatlah derajat saya ya Allah. Biar ada peningkatan. Warzukni, cukupi rezeki saya, kasih rezeki saya ya Allah. Nah, ini tolong ini semua anggotanya warzukni ini terus biar bisa beli sound system ini ya. Iya, biar beli peralatan anu lah. Kameramen tuh biar berkualitas ya. Nah, saya itu kadang-kadang sering dengar Ustadz, ada orang gojroki kita itu. Ciri ini pengajian itu NU ya. Nek gak wonge telat yo salone bengung. Ternyata bener nih. Ya Allah.
Oleh karena itu ya wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Nek berjuang ya kudu ngetokno tenaga ya duit. Nah, misalnya dos pundi nek urunan sing akeh Bung Hatta. Iya, karena direktur SKB ya. Kecil kalau ngeten iki. Halal insyaallah. Oleh karena itu warzukni wahdini. Wahdini itu minta petunjuk. Mergo kita sering yang kita anggap benar ternyata salah. Jadi kita merasa benar di dalam jalan yang salah. Maka kita minta petunjuk hidayah yang sebenarnya. Wahdini wa'afini wa'afini di sini maknanya minta sehat. Wa'afini ini maknanya sehat, sehat rohani. Kalau sehat itu maknanya sehat jasad, wal afiyah, afini minta sehat rohani. Makanya sering kita ditanya, gimana kabarnya? Sehat wal afiyat. Jadi kalau kita tubuhnya ini kuat, nggak sakit, namanya sehat, sihah bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya sehat. Kalau wal afiyah sehat rohani. Yang diminta dalam sholat ini sehat rohani. Kenapa demikian? Kok nggak diminta sehat jasmani? Karena gerakan sholat itu sudah mengandung unsur olahraga fisik, menyehatkan fisik. Yang paling parah kan sehat rohani yang sulit. Buktinya, contohnya, kalau kita olahraga atau lihat TV atau main HP, wifi 2 jam gak geringgingan, ya kan? Tapi kalau dijak ngaji CGAK setengah jam wis selodoran kabeh. Wis geringingan mokong. Iya. Otot entek. Nek dijak ngaji enggak sehat rohaninya ini. Lihat itu. Lihat itu. Masya Allah. Datang-datang. Iya Ustaz. Datang-datang itu cari sendepelan. Ini dodono gak sehat rohani ini. Kak semangat, kurang semangat. Nek ndelok TV, main wifi, sak jam gak gringgingan. Tapi nek dijak ngaji ibadah, ping 7 gringgingan. Ini yang terjadi. Maka di dalam doa ini, wa'afini minta sehat rohani. Wa'fu anni minta maaf. 8 doa yang dibaca di dalam duduk di antara doa sujud ini mewakili kebutuhan kita dunia akhirat. Makanya tolong terutama ini dulur-dulur JGAK kalau ngimami jangan cepat-cepat. Ini para imam-imam semua ini jangan terlalu cepat. Karena apa? Takutnya nggak sampai wa'afini ini makanya sakit-sakitan. Mari suntik kolesterol asam urat kumat. Mari kanker macam-macam. Karena apa? Nggak sampai wa'afini Rabbi fili warhamni wajaburni warfa'ni warzuni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Karena memang lama. Makanya pas tarawih itu tambah lama nggak tambah banyak jamaahnya. Tambah maju. Karena apa? Karena yang dibaca nggak sampai wa'afini. Ini termasuk. Maka di dalam kitab-kitab fikih, sholat itu lughatan ad-doa. Sholat secara bahasa itu maknanya doa. Ada yang memaknai yaitu dengan ingat kepada Allah. Oleh karena itu kita di dalam duduk ini Rabbi firli pertama kali yang kita minta adalah yaitu minta ampun atas dosa-dosa kita. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surah Hud yang akan dibacakan oleh Ustadz Haji Razi. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi
Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Matur suwun. Jazakumullah Ustadz Rozi. Dari ayat ini Allah perintahkan kita ini taubat dengan berbanyak istighfar. Nah, di dalam doa ketika duduk di antara dua sujud ini yang didahulukan adalah minta ampun. Karena memang intinya sholat itu adalah taubat, meminta ampun kepada Allah. Ini ada hadisnya Ustadz, ada cerita, ada sahabat ketika melakukan dosa dan tidak bisa menghindari. Nah, zaman sahabat dulu itu kalau melakukan dosa merasa salah, itu mencari Rasulullah dan minta dihukum seketika itu juga, mumpung belum mati dan nanti disiksa di akhirat. Maka langsung minta dihukum oleh Rasulullah. Saya telah melakukan kesalahan ya Rasulullah, tolong saya dihukum di dunia ini. Nah, ketika Rasulullah mau menyampaikan sesuatu, datang waktu sholat. Ya sudah, kamu sholat dulu. Akhirnya sholat. Nah, ketika habis sholat, sahabat ini datang Rasulullah lagi. Akhirnya, terus pun di Kanjeng Nabi kula niki jenengan hukum sebagai hukuman karena saya telah lalai ya melakukan kesalahan. Apa kata Rasulullah? Bagaimana saya bisa menghukum kamu wahai sahabat? Karena barusan malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu kepadaku bahwa engkau sudah diampuni kesalahanmu karena kamu sholat. Jadi intinya sholat itu adalah taubat, menghapus kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Hud, akan dibacakan oleh Ustadz Rozi. Allahu Akbar. Wa aqimis shalah wa aqimis salata tarafayil nahari wa zulafan minal lail. ذلك ذكرى للذاكرين. ذلك ذكرى للذاكرين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Jazakumullah. Dalam ayat ini aqimis shalah, terus ayat berikutnya atau kalimat berikutnya innal hasanat yudhibnas sayyiat. Artinya sholat ini atau kebaikan termasuk sholat bisa menghapus kesalahan. Jadi dalam satu sholat, di antara satu sholat dengan sholat yang lain, ini akan terus membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Ini yang dimaksud dengan ar-roja, di mana Allah tahu kita ini banyak dosa, tapi Allah memberikan kesempatan untuk bertaubat. Kapan? Ketika duduk di antara dua sujud. Janganlah kita pesimis, kita harus optimis bahwa hidup ini satu kali, dan jangan sampai kita ini celaka.
Oleh karena itu Allah kasih solusi, banyaklah berdoa, banyaklah sholat, banyaklah minta ampun kepada Allah. Ini yang duduk di antara dua sujud. Kemudian kita singkat Ustadz, karena gerakannya sama. Ini ada maknanya. Hikmahnya adalah kita diajari oleh Allah ikhlas. Pada intinya gerakan sholat untuk laki-laki dan perempuan sama, cuma sedikit beda. Itu pun ikhtilaf. Kenapa dulu itu ketika zaman Rasulullah itu kok tangannya di atas dada? Karena del takbir lain tidak ada. Apalagi yang muter-muter itu. Yang biasa itu